Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria, di malam Jumat ini kita masuk ke episode 10. Episode 10 saya akan bercerita pasca saya pensiun dari Kompas. Dari Kompas saya sudah hampir 21 tahun saya di Kompas. 2020 saya mengajukan pensiun ini dan dikabulkan karena waktu saat itu adalah COVID. Nah, cerita ini saya mulai ketika saya setelah pensiun dari Kompas tersebut. Kemudian saya tuh tiba-tiba diminta adik saya untuk motret kematian seseorang, gitu. Kematian seseorang lah. Kemudian kematian seseorang itu ternyata adalah deputi politik hukum keamanan, politik hukum Hankam, pertahanan keamanan Bappenas. Beliau salah satu deputi yang mertuanya meninggal dunia. Kemudian saya diminta untuk mendokumentasi. Selesai lah ya, kita nggak usah panjang lebar soal itu. Saya selesai memotret, kemudian beliau mau ngasih duit saya karena saya sudah bekerja, tapi saya menolak karena saya pikir ini adalah tugas kemanusiaan dan tugas sosial buat saya sebagai fotografer. Kemudian minggu berikutnya, minggu setelah selesai acara beliau dan seminggu setelah pengajian beliau, mertua beliau tersebut, saya tuh dipanggil ke kantornya beliau di daerah Teguh Umar sana, pernah di Teguh Umar. Dan saya ke sana, tiba-tiba beliau minta ngajak saya untuk membantu beliau sebagai seksi dokumentasi lah di kedeputiannya. Pada saat itu yang tugas pertama saya diajak beliau itu adalah ke pulau terluar perbatasan antara Halmahera dengan Filipina, itu pulau Morotai. Nah, itu pengalaman saya bersama Bappenas dan Pak Deputi tersebut. Saya diajak ke sana. Di hari-hari pertama ya biasa-biasalah karena saya keliling-keliling. Di sana kan banyak pohon kelapa, kemudian ya penduduknya masih jarang-jarang, namanya pulau terluar di Indonesia, pulau terpencil juga. Tapi di sana kebetulan maju ya, secara ekonomi maju karena bupatinya bagus banget lah. Singkat cerita, pada malam sebelum ketemu Pak Bupati Morotai itu saya ada rapat lah ya, rapat, kemudian rapat itu rapat awal di hari pertama saya datang itu rapat awal. Kemudian saya pulang nih, habis isya pulang kan. Saya rumahnya tuh model penginapannya tuh kan kayak bungalau gitu lah, kayak rumah-rumah kayu. Nah, kebetulan saya dan tim perabotan atau rumah tangganya mereka itu, sesi repotnya mereka tuh ada di sebelahan saya dengan beliau, dan saya satu kamar dengan mahasiswa IPB yang bernama Maliki, saya ingat banget. Nah, itu rumah yang peralatan itu adalah duluan dari saya. Kalau dari tempat rapat tuh duluan, rumahnya itu duluan. Saya lewat kan ya, saya ngelewatin kan rumahnya sepi banget karena di pinggir laut dan sepi banget. Kemudian saya lewat tuh rumah yang tempat berbekalan tadi. Di situ saya lihat teman kamar saya namanya Mas Maliki itu, yang dia kebetulan dari Madura dan mahasiswa IPB, jurusannya saya lupa. Ada di depan rumah itu, duduk di depan sambil dada-dadain saya. Oh iya Mas Maliki, nggak masuk duluan ya. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja tapi tidak ngomong. Udahlah, ya saya duluan ya, saya capek banget. Besok kan masih lanjut lagi. Besoknya kan kita mau pergi dulu ke pulau apa gitu ya, yang dekat Morotai juga, yang sekelilingnya Morotai seperti Pulau Seribu, ada pulau-pulau kecil. Kemudian saya istirahat nih, saya buka pintu. Saya bukan buka pintu. Karena saya pikir kan Om Maliki kan yang udah di rumah berarti nggak dikunci ya. Ternyata memang benar nggak dikunci kamar. Begitu saya masuk, saya kaget, benar-benar kaget karena yang di tempat tidur tuh Maliki tidur di situ, tidur dan ngorok. Masya Allah, saya bilang, Maliki, saya panggil kan, Maliki.
Iya mas, dia sambil bangun. Iya mas. Loh, kamu dari tadi di sini? Iya, saya tidur dari tadi. Habis setelah maghrib saya tidur dulu mas. Saya nggak ikut rapat karena kan emang beliau cuma mahasiswa praktek atau mahasiswa magang yang ada di Bapenas tersebut. Itu terus akhirnya saya langsung keluar kan. Kita lanjutkan tadi, begitu saya kaget, ketika saya kaget lihat dan saya bertanya Maliki bangun bahwa dia dari tadi sebelum maghrib dia di situ. Saya kan pulang itu agak udah isya lewat ya, jadi jam 8-an lah ya. Saya balik ke kamar, nggak usah. Saya kaget lah, Mas Maliki bukan di depan aku pas dari tadi saya di sini. Tapi saya nggak takut juga kan, saya pikir ini Maliki yang bener apa yang di depan yang bener. Saya pegang Maliki, saya cubit gitu kan, dia gitu, apa sih mas katanya. Enggak, saya mau buktiin aja bahwa kamu itu. Saya lihat keluar, ya Allah nggak ada. Jadi orang yang ada di luar tuh nggak ada, yang tadi mirip Maliki tadi senyum dan dada saya itu ternyata nggak ada. Nah, wah itu kejadian pertama ya, kejadian pertama saya di Pulau Morotai itu udah dari hari kedua itu sudah diganggu tadi padahal saya juga nggak ada niat apa-apa di Pulau Morotai, hanya kerja aja, jadi diganggu tuh di awal udah diganggu dengan mirip banget dan emang persis banget dengan Maliki. Orang itu duduk di depan, ternyata Maliki ada di kamar. Nah makanya pada saat itu langsung astagfirullahaladzim, terus saya langsung wudhu, saya sholat isya di rumah itu. Ya sudah, malam itu tidak terjadi apapun. Hanya saya mikir siapa tadi gitu kan, wah berarti sudah ada gangguan nih, saya pikir gitu ya. Oke, makanya saya di hari kedua itu saya putuskan untuk jujur saja, tidak memikir adalah biarkan sajalah, itu mungkin kenalan nama saya. Demikian cerita pertama saya di Pulau Morotai. Saksikan lagi di episode 11. Di Pulau Morotai juga masih ada satu lagi kisah yang harus saya beritakan pada kalian semua teman-teman di cerita Misteri Satria. Sampai ketemu lagi di episode ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.